Oke, selamat pagi semuanya untuk kelas 11 akuntansi. Hari ini kita akan belajar untuk membuat daftar pelanggan, kemudian daftar pemasok atau supplier ya, kemudian membuat saldo awal piutang dan membuat saldo awal utang juga sekalian ya, saldo awal utang, kemudian persediaan, saldo awal persediaan ya, terus sampai ke sampai melihat kebenaran data perusahaan ya. Oke, kita lihat ya. Jadi daftar pelanggan itu ada di halaman 52 sampai dengan halaman terakhir kita itu di halaman untuk memeriksa kebenaran itu 77. Silakan Anda lihat. Ini adalah neraca saldo yang kemarin sudah kita input ya. Tugas Anda di rumah kemarin sampai input neraca saldo. Left to be locatednya kita 0 ya. Sini sudah. Jadi nulisnya kalau dia akumulasi, perhatikan kalau dia akumulasi itu menggunakan kalau ini kan punya saya minus ya. Sebenarnya nulisnya adalah menggunakan tanda kurung. Jadi tanda kurung seperti yang ada di contoh halaman 52 pakai tanda kurung ya untuk akumulasi. Oke, neraca saldo sudah, kemudian kita baru membuat daftar pelanggan. Silahkan Anda buat daftar pelanggannya. Itu dari card file, silakan Anda masuk, kemudian pilih card list. Oke, di sini daftar pelanggannya masih 0 ya. Daftar pelanggannya masih ada customer, ada supplier, ada employee, ada personal ya. Daftar pelanggan ini sebenarnya bisa kita input ya, bisa kita input menggunakan Excel. Seperti kita input untuk apa namanya? Akun ya. Jadi dari file kita import, kemudian kita pilih yang namanya card. Di sini ada customer file, supplier, employee dan seterusnya. Tapi kita harus membuat dulu file Excel-nya di file delimited ya, prosesnya. Tapi saya contohkan nanti saja. Jadi silakan dibuat manual aja. Silakan boleh tetap customer ya, namanya Istana Boneka. Ya, yang pertama customer kita Istana Boneka, kemudian ID cardnya silakan tulis C001, kemudian terus alamatnya silakan tulis Jalan Raya Kerangan ya, Kerangan nomor 50, misalkan seperti itu. Nomor teleponnya silakan diisi pun 1 boleh 021 8789 45 234. Oke. Ya. Terus sampai Anda buat new sampai membuat 5 ya. Biar boneka. Jadi saya singkat saja biar Anda cepat ya. C002. Kemudian kita buat, silakan nanti dilengkapi kalau Anda buat ya. Jadi tidak usah kalau saya kan di sini mempresentasikan saja. Silakan di nanti Anda buat yang bagus ya, yang lengkap. Ini diisi, ini biar cepat saya saja. Jadi saya buatnya yang agak cepat ya. San dan Wawa ya, Wawa. Oke, enter saja ya. Cardnya C004, kemudian kita buat baru pelanggan tunai. Oke, pelanggan tunai. Jadi ada pelanggan tunai nanti itu adalah C005. Oke, nah ini adalah customernya ya. Kemudian kita buat suppliernya. Di situ supplier hanya ada 2, suppliernya itu pemasok. Kita buat supplier itu CV Raya ya, CV Raya. Enter, kemudian S001. Kemudian buat new PT Fani plastik ya. Oke, enter S002.
Oke, setelah membuat daftar pemasok, kita membuat saldo awal piutang ya, saldo awal piutang. Berarti kita akan memasukkan saldo awal piutang yang pertama itu ke pelanggan kita ya. Jadi caranya kita close dulu ya. Setup balance kita masukkan ke customer balance ya. Oke, customernya. Oke, customer yang pertama adalah Istana Boneka ya. Oke. Istana Boneka ini, berarti Istana Boneka. Kemudian kita pilih ads ya, Istana Boneka, enter, kemudian invoice-nya biarkan saja, kemudian tanggalnya jangan lupa ya, kita buat tanggal 1 bulan. Oh, tanggalnya ada di situ ya, sudah ada, silahkan diisi. Istana Boneka itu silahkan diisi, sesuaikan ya, sesuaikan, jangan lupa diganti tanggalnya, nanti Anda tidak balance di akhir ya kalau di sini salah. 2017, kemudian customer PO nya FQ ini fakturnya ya 078, kemudian di sini Anda pilih add balance, kemudian use case, kita isi terms. Ada nggak terms? Oke, di sini ada term ya. Terms ini adalah untuk mengisi termin. Anda lihat di situ terminnya adalah di situ, Anda pilih terminnya itu adalah kita pilih yang in given of day ya, if given of day. Kemudian diskon D-nya adalah 10 hari. Diskonnya 10 hari ya. Balance due day-nya silakan Anda buat kan 2/10 ya, 2/10. Diskonnya 10 hari dan maksimal pembayarannya adalah 30 hari. Berapa diskonnya? Adalah 2% ya. Kemudian di situ denda, kemudian bawahnya amount charge for late payment. Ini kalau kita kasih denda ya, dendanya misalkan 1% ya. Di situ kan di contohnya dituliskan 1% ya dendanya. Tapi di sini tidak tertulis sebenarnya, untuk di daftar saldo piutang awal ini tidak tertulis denda 1% ya. Tapi tidak apa-apa, kita tulis saja 1% sesuai dengan yang di buku contohnya ya. Silakan kemudian kita pilih oke. Oke, kemudian kita pilih memonya adalah saldo awal piutang ya. Memonya silakan diisi saldo awal piutang. Saldo awal piutang ya. Saldo awal piutang, kemudian piutang dagang boleh ya. Kemudian di sini include-nya adalah 435.000 ya, sesuai dengan di kolomnya ya, silakan diisi 435.000. Kemudian di situ pajaknya kita buat NT, tidak kena pajak ya. Oke. Kemudian kita record. Oke, ini dunia boneka ya. Sekarang yang kedua adalah kita pilih biar boneka ya, biar boneka. Oke, biar boneka kita pilih add, kemudian kita enter saja. Kemudian di sini kita pilih COD-nya sama, kita pilih yang tadi ya, of given ya. Kemudian kita pilih sama kayak tadi kayaknya. Ini 10, 30. Oke, ini 2, ini 1. Kita oke, tanggalnya jangan lupa. Tanggalnya kita isi sesuai dengan tanggalnya ya, 20 bulan 8. 20 bulan 8. Wakturnya di situ adalah FQ 088 ya. Oke, saldo awal piutang usaha perusahaan dagang ya.
kemudian di situ jumlahnya adalah 445.000, banyak 445.000. Ini kita pilih tidak kena pajak, kemudian kita record. Oke. Kemudian yang kedua adalah dunia boneka, 3 ya, dunia boneka. Oke, dunia boneka sudah. Oh, istana boneka tadi yang salah ya. Setup balance, customer balance ya. Oke, dunia boneka ini sudah belum? Dunia boneka salah ya. Oke, kita edit ya. Dunia boneka itu sama netnya, tapi kalau dunia boneka 850 ya, 850. Oke, salah tadi ya, yang pertama ya. Oke, kemudian adalah istana boneka yang paling atas. Oh, fakturnya silahkan diganti ya, fakturnya tadi salah, berarti fakturnya adalah 093 tanggalnya, berarti tanggalnya 28 ya. Salah ternyata tadi yang pertama ya. Oke, kita buat istana boneka ya, istana boneka add sama kayaknya ya, ininya termsnya. Terms itu syarat ya, 10, 30, kemudian 21. Denda ya, denda untuk kelebihan pembayaran, kelebihan dari tanggal ini ya, tanggal 10 hari 30 hari dari tanggal dia hutangnya ya, customer. Kemudian kita pilih FQ straight 075 078. Oke, saldo awal piutang dagang. Oke, di situ jumlahnya 435.000. Di sini kita pilih NT ya, tidak kena. Oke, record. Kemudian satu lagi kita pilih San dan Wawa. Add, enter, termsnya silakan samakan. Situ yang 10 hari, 30 hari. Sini adalah 2%, sini 1%. Oke. Kemudian tanggalnya tanggal 30 bulan 8. Oke. Fakturnya adalah FQ strip 096. Saldo awal piutang usaha, jumlahnya adalah 935. 935 123. Oke, kita pilih yang tidak kena pajak, record. Oke, lihat di sini out of balance account. Jadi kalau kita klik semuanya ini sudah keisi, hanya pelanggan tunai tidak punya utang ya. Jadi out of balance nya adalah 0. Berarti kalau out of balance nya adalah 0 berarti ini sudah benar ya. Ini sesuai dengan neraca saldo awal kita di piutang. Oke, kemudian yang kedua adalah kita membuat saldo awal hutang ya. Saldo awal hutang itu berarti setup balance, kita pilih yang supplier balance. Oke, yang pertama kita pilih CV Raya ya. CV Raya add sama. Kemudian di situ ada termsnya sama ya, silakan diisi. Enter dulu terms, kita buat of given sama. Kemudian kita pilih di situ 10 hari, kemudian di sini adalah 30 hari. Diskon early paymentnya adalah 3% ya, 3%. Kemudian kita pilih OK. Kemudian CV Raya di situ biarkan
FR, oh salah tadi ya, silahkan di sini kita isi FR strip 670 ya. Kemudian saldo awal hutang dagang. Oke, tanggalnya silahkan diisi tanggal 25 bulan 8, karena tanggal ini menyesuaikan dengan tanggal yang di HP laptop ya. Jadi kita sesuaikan saja 2017 ya. Oke, nah tadi yang dihutang silakan diubah ya di PO-nya ya, untuk fakturnya di PO. Ternyata ya, silakan Anda ubah. Kalau saldonya tadi sudah benar, saldonya adalah 650.000 ya. Oke, di sini kita tidak isi, tidak kena pajak ya. Oke, record. Oke, kemudian kita pilih lagi yang kedua adalah PT Fani Plastik ya. Kita utang dengan PT Fani Plastik ini ya, enter, kemudian sama ininya given of days sama 10,33%. Oke, ini sudah tertera ya di sini termusnya. Jadi otomatis nanti kalau kita membayar hutang kurang dari 10 hari nanti kita sudah dapat 3% ya. FP 543 548 ya, tanggalnya 28 bulan 8. Oke, tanggal 28 ya. Saldo awal hutang dagang saldo awal hutang dagang, kemudian di sini jumlahnya adalah 750.000. Oke, kita pilih tidak kena pajak, record. Oke, kita lihat ya, saldo off balance-nya adalah 0, maka ini berarti sudah sesuai dengan piutang kita. Oke ya, kemudian close ya. Jadi close berarti kita tinggal membuat daftar dan saldo awal persediaan ya. Saldo awal persediaan, lihat di situ agak panjang ya, silakan Anda untuk mencoba untuk membuat untuk saldo awal ya. Nanti kalau enggak, nanti saya buatkan sendiri ya, silakan Anda saya buatkan sendiri untuk videonya biar durasinya tidak terlalu panjang ya, karena ini sudah berapa menit ya, saya lihat dulu sudah 17 menit. Oke, gitu saja. Silakan Anda mencoba membuat untuk daftar saldo pelanggan. Daftar saldo pelanggan di buku itu ada, silakan Anda lihat di inventory, kemudian pilih item list ya, inventory item list, silakan Anda masukkan. Di situ ada 15 item untuk nama persediaan yang kita punya ya. Jadi apa aja yang kita jual itu di persediaan ini ya. Silakan Anda masukkan item list, kemudian saya contohkan satu ya. Ya, saya contohkan satu aja. Oke, saya akan buat new. Di situ item numbernya adalah B001, enter. Kosongnya 2 ya, kebanyakan. Saya contohkan satu ya. Oke, kemudian di situ Uno Stacho. Oke, kemudian kita pilih yang ini. Apakah I buy this item? Nah, ini yang agak berbeda dengan perusahaan jasa ya. Ini perusahaan dagang. Jadi ini sini expand account yang digunakan untuk melacak penjualan cost ya. Jadi di sini adalah I buy this item. Silakan kita isi di situ. HPP ya, kita pakai yang HPP yang pertama ya, kita pakai yang HPP. Kemudian yang kedua itu I sell item, itu income akun yang digunakan untuk tracking sales, untuk penjualan ya, income. Berarti di sales revenue ya. Oke. Kemudian ini inventory, akun inventory, aset akun yang digunakan untuk for item inventory ya. Jadi silakan Anda buat inventory, berarti adalah merchandise inventory. Ini yang membedakan ya nanti antara perusahaan jasa dan perusahaan dagang di persediaan ini ya. Kalau perusahaan jasa kan kita hanya menjual saja ya, kita tidak membeli
produk dari orang lain, karena kalau perusahaan dagang kita beli produk kita jual juga ya, dan dia berpengaruh dengan persediaan. Kalau di perusahaan jasa tidak berpengaruh dengan persediaan. Oke, kemudian kita oke ya. Setelah kita oke di situ, kita masukkan di sana teks. Kemudian selling dulu, yang pertama adalah selling dulu, sama selling kita masukkan PPN karena kita berpengaruh dengan PPN. Kemudian number ininya kita pilih unit karena kita jualkan per unit. Oke, kemudian untuk buyingnya sama ya, untuk buyingnya silakan di sini untuk PPN. Kemudian ini juga sama, kita pilih unit. Untuk penjualannya per unit ya, pembelian juga sama. Kemudian di oke. Setelah itu masukkan daftar saldo untuk pembiayaannya, kuantitasnya berapa, jumlahnya berapa, harganya berapa, totalnya berapa. Oke, jadi kita masukkan di situ. Tapi masukkan itu tidak satu-satu ya. Jadi kita masukkan nanti di mana, di satu tempat, yaitu di mana count inventory ya, kita masukkan di inventory, di count inventory ya. Oke, ini yang penting kita sudah buat untuk nama daftar untuk persediaannya, nama barang yang kita jual. Silakan kalian input sampai 15 ya. Oke, kalau sudah, baru nanti kalian silakan untuk memasukkan jumlah, harga, dan kuantitas ya. Itu sekali saja, itu di inventory, count inventory. Contohnya ada di buku. Kemudian nanti yang di bagian halaman 71 bagian atas itu kalian lihat di situ ada adjust information. Nanti Anda pilih yang untuk default adjustment account, itu berhubungan dengan inventory. Jadi ketika kita beli barang dan kita mengeluarkan barang itu langsung berhubungan dengan inventory. Oke, gitu saja untuk pelajaran hari ini. Selamat mencoba. Silakan Anda, yang penting Anda membuat ini dulu ya, daftar persediaan dan hutang, daftar pelanggan dan juga piutang, kemudian daftar supplier dan juga hutang, kemudian daftar persediaan. Sampai situ saja tidak apa-apa ya. Kemudian kalau Anda memasukkan angka uang ini, nanti saya akan buatkan satu lagi setelah ini mungkin ya, biar tidak terlalu panjang untuk videonya. Terima kasih sudah belajar, selamat mencoba, semoga bermanfaat. Terima kasih, selamat siang, salam sehat selalu.